Yang mulia, berat badan Anda bertambah lagi. Sejak melahirkan Henry, lemak ini seperti tumbuh tak terkendali di seluruh tubuhku. Upacara memohon hujan segera dimulai. Apa yang harus kulakukan? Kencangkan. Yang mulia, tolong tarik napas lagi. Nih. Waktu yang baik hampir tiba, mengapa permaisuri belum datang? Aku akan datang. Aku di sini. Bagaimana permaisuri bisa segemuk ini? Kuingat saat upacara penobatannya sebagai permaisuri, dulu tubuhnya hanya sedikit berisi. Pantas saja sejak permaisuri melahirkan, Kaisar tak sekalipun mengunjungi istana abadi dengan kondisi seperti itu. Siapa yang tidak jijik? Aku di sini. Upacara penting memohon hujan ini, kau malah terlambat. Yang mulia, maafkan hamba. Baju upacara ini agak kekecilan saat memakainya, memakan waktu lebih lama. Cepat naik ke sini. Baik. Henry, kemarilah, ibu akan mengangkatmu. Jangan, gendut. Jelek sekali. Selir Chase, maukah kau mengangkatku? Tolonglah. Itu tidak pantas, Miss. Hanya permaisuri yang boleh berada di altar. Ayolah, Henry. Aku tetap tak mau dekatmu. Mengapa Pangeran Mahkota bersikap seperti ini? Anda tak bisa sepenuhnya menyalahkan pangeran. Jika aku punya ibu sejelek itu, aku pun tak mau berdiri di dekatnya. Masuk akal juga. Upacara memohon hujan dimulai. Astaga, aku lupa menarik napas. Astaga, aku lupa menarik napas. Ini benar-benar. Memalukan. Kau kenapa ini? Yang mulia, dalam kondisi permaisuri seperti ini, melanjutkan persembahan dupa akan menghina para dewa. Selir Chase, gantikan permaisuri dalam ritual ini. Kelakuan apa lagi yang kau rencanakan? Yang mulia, itu sendak sini, Selir Chase yang mendorongku. Kakak, aku tahu telah mengambil posisimu, dan ini tak menyenangkanmu. Tapi, jangan sakiti diri sendiri untuk menjebak aku. Permaisuri sudah keterlaluan di upacara doa hujan. Dia menggunakan cara licik. Orang jelek paling banyak masalah. Tidak, yang mulia. Bukan begitu kejadiannya. Pengawal, bawa permaisuri pergi. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Lanjutkan upacara doa hujan. Selir Chase, apa yang kau lakukan? Tidakkah jelas membunuhmu? Membunuh permaisuri adalah kejahatan berat. Aku dapat restu yang mulia dan dukungan janda permaisuri. Siapa berani menyentuhku? Lagi pula, aku akan menyatakan bahwa kau tak tahan malu dari upacara hingga bunuh diri. Kau. Cekik dia. Aku dipaksa melayani di bawah perempuan jelek ini selama 3 tahun penuh. Sialan.
mati. Aku akhirnya lulus sekolah kedokteran, tapi malah tewas. Ini tidak mungkin. Yang Mulia, Anda baik-baik saja? Kudengar Anda mencoba bunuh diri. Aku sangat khawatir. Yang Mulia, aku benar-benar pindah masa lalu dan terjebak dalam tubuh Ratu 200 pon ini. Kau manusia atau hantu? Cekik dia. Karena aku sudah mewarisi tubuhmu, akan kubalas dendammu. Kakak, aku salah. Maafkan aku, kakak. Munafik, tentu kau ingin aku mati. Tapi neraka tak mau menerimaku. Sekarang aku kembali untuk balas dendam. Itu hantu. Selir Chase. Ada bayangan, dia bukan hantu. Jika engkau belum mati, mengapa berlagak seperti hantu? Berani kau pukul aku? Tentu saja, kau bangsat lancang, tak tahu tata krama. Berani engkau tidak bersujud padaku? Perempuan tersingkir yang dibenci kaisar, mengapa aku harus membungkuk? Aku permaisuri sah kaisar. Sebelum gelarku dicabut, mahkota ini tetap milikku. Kau selir rendahan, berani melengking padaku. Segera sujud. Sekarang juga. Atas titah istana, 20 tamparan, pukuli tanpa ampun. Dasar jalang, sentuh aku buat kau dipotong 4. Oh, Yang Mulia Enai. Pukuli sekarang. Namakan kuhinakan Yang Mulia. Beraninya kau sundal? Hina sekali. Kau pukul Selir Chase, kau... Kasim hina. Berani melebihi wewenang? Bawahan membangkang. Pantas dihukum mati. Lanjutkan. 10, 13, 17, 20. Grace, Sing, berarti kau akan mati tanpa kuburan. Mau tambah tamparan? Ku senang pukuli kau sampai bengkak. Gracing, gila apa ini? Penakut hina. Kau, Yang Mulia, akhirnya Yang Mulia datang. Permaisuri hendak memukulku sampai mati. Yang Mulia, tolong belah hamba. kukira kau sudah bunuh diri. Permaisuri pura-pura mati untuk memancing kedatangan Yang Mulia. Hamba pernah menasihatinya. Hamba berkata, Yang Mulia sibuk urus negara seharian, pasti sangat lelah. Kita selir seharusnya tidak terlibat dalam persekongkolan remeh. Siapa sangka dia marah besar. Lalu, dia memukulku tanpa ampun sampai begini. Ular kecil licik, selalu memutar balik fakta. Raksasa gendut jauh dari Selir Chase. Lemak sapi, makhluk menjijikkan. Bocah tak tahu terima kasih. Apa yang kau lakukan? Mengajari anak durhaka ini. Kau buta? Kau anak tak berperasaan. Aku mengandungmu 10 bulan, menyusui dengan darah dagingku. Berani kau sebut aku jelek? Pengkhianatan. Luar biasa, permaisuri kali ini benar, meski bahasanya kasar. Yang Mulia, tolong berikan keadilan untukku. Atau, lebih baik aku mati. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Kau sudah gila. Bajingan, Berani kau pukul aku? cacing pengkhianat. Aku juga. Apalagi, gigit aku? Permaisuri telah berkhianat, asingkan ke istana dingin. Serahkan. Masuk, atas titah kaisar, dilarang membawa barang apapun ke istana musim dingin. Si pembuat onar kecil mau dipukuli lagi? Tutup gerbangnya. Kau lari cukup cepat atau tengkorakmu hancur?
Tempat ini hampir runtuh. Rubah licik itu kejam. Yang mulia, rumah rusak bukan masalah. Lihat ini. Apa ini? Masih ada lagi. Kudengar selir Chase menyuruh Frank Lyle untuk mengirimkan kita bakpao busuk. Bakpao yang busuk. Apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Jangan khawatir. Penyusup penjaga, tangkap penyusupnya. Bukan penyusup. Pengiriman, Selimun Wall Premium Anda sesuai pesanan. Terima kasih. Ayo, raba ini. Yang Mulia, selimut ini sangat lembut, sangat nyaman. Untuk kebutuhan pokok sehari-hari, semua sudah kami siapkan. Mau aku menderita, jangan harap. Paduka, siapa pria yang mengantar persediaan tadi? Oh, dia, kurir dimensi. Paduka, walau kini kami punya makanan dan tempat tinggal, terjebak selamanya di sudut istana dingin yang sempit bukan solusi. Jangan khawatir, sebagai keturunan pahlawan, Kaisar Agung tak akan menahanku selamanya. Setelah Yang Mulia kembali, kita akan bebas. Tapi dalam kondisimu sekarang, jika Kaisar Agung melihatmu, apakah beliau juga akan merasa jijik? Harus turun berat badan. Aku punya 1 bulan untuk turun 100 pon. 100 pon? Tempat tidur basah, roti berjamur. Mari lihat bagaimana dia bertahan. Dia belum boleh mati. Klan Singh sudah punah. Grace Singh sudah jatuh dari kasih kaisar. Apa yang masih ditakutkan, Bibi? Walau Sings sudah lenyap, Kaisar Agung sayang padanya. Bunuh sekarang. Kaisar Agung akan selidiki tuntas. Beruntung tidak dicekik. Lalu harus bagaimana? Bulan depan, Kaisar Agung kembali. Buat beliau benci total, maka membunuhnya akan semudah menginjak semut. Selamat datang kembali ke istana kakek kekaisaran. Kakek kekaisaran harus lelah dari perjalanan Anda. Saya telah menyiapkan pesta selamat datang di rumah. Sangat baik, sangat baik. Anda semua bangkit. Terima kasih, Grand Emperor. Apa itu? Mana Grace? Permaisuri masih dihukum di Istana Dingin. Apa? Sudah dikirim Grace menuju Istana Dingin? Sudah lupa janji. Kalau begitu Anda membuat ke MTS biasa. Bagaimana Anda dapat menghadapi Shen umum? Kakek kekaisaran. Kudus, Kak. Itu sebabnya permaisuri dikirimkan menuju Istana Dingin. Sister Fitch, sejak diberikan lahir kepada pangeran, dia menjadi sangat malas. Semua urusan istana dalam telah tersisa untuk Empress Dowager untuk menangani. Selama perayaan hujan, permaisuri berpakaian dengan tidak benar. Kudus, takut menunggang dewa. Jadi dia meminta kepada saudari untuk kembali ke istana dan beristirahat. Tetapi siapa tahu, Sister Kamuflase sebenarnya berusaha bunuh diri. Kudus pergi melihat dia keluar dari hal baik, tapi dia terluka. Kakek kekaisaran. Lihat wajah andalannya. Adik, saya melakukan itu. Tidak mungkin. Sayang sekali anak. Saya melihat dia tumbuh, dia elegan. Saya tahu itu terbaik. Tidak ada cara dia akan sangat ceroboh. Kakek kekaisaran, apa yang saya katakan adalah benar. Anda tidak melihatnya, Sister Shay pada saat seperti seorang mad woman. Permaisuri berani melukai kaisar. Sesuai aturan jarum suntik kaisar merupakan dasar untuk menyimpan permaisuri. Tidak mungkin. Grace takkan mungkin berkhianat seperti ini. Pengawal, panggil sang permaisuri. Aku akan interogasi sendiri. Kakek Kaisar, luka saya, bukti yang cukup.
Tak perlu panggil Grace Singh. Apa? Takut aku akan ungkap kebenaran. Aku tak sembunyikan apa-apa, tak ada yang ditakuti. Aku hanya khawatir kondisi Grace Singh sekarang akan menyinggung matamu. Dia kini memalukan untuk dilihat. Aku akan lihat sendiri betapa memalukannya Grace telah terjatuh. Pengawal, bawa permaisuri segera. Baginda, kau benar-benar turun berat badan. Aku punya 1 bulan untuk turun 100 kati. Grace. Yang mulia, mau kan makan sesuatu? Tidak. Pemulihan pasca melahirkan buruk dan depresi membuat makan berlebihan dan gemuk. Ini hal biasa. Dengan metode tepat, kamu bisa cepat langsing. Tapi Paduka, melangsing tak ubah apa-apa. Kaisar Agung mungkin takkan kembali. Ujian Atia memati Baron First Izarin, pergilah ke aula hanyuan, Kaisar Agung memanggilmu. Baginda, kalian boleh pergi. Yang mulia, hari ini Yang mulia terlihat sangat mempesona. Bajingan kecil brengsek. Tunggu sampai saya urusi kau. Kakek buyung Kaisar. Ini Henry kecil. 5 tahun lalu, saat saya tinggalkan istana, kau baru berusia 1 bulan. Sekarang kau sudah setinggi ini. Kemarilah, biar saya lihat baik-baik. Kalian bilang Grace tidak kompeten, tapi dalam membesarkan penerus tahta, dia sangat berjasa. Kakek buyung Kaisar, yang membesarkan saya bukan permaisuri, tapi selir Chase. Ibu kandung saya hanya makan dan tidur, tak pernah peduli. Mana mungkin Grace meninggalkanmu? Ayahanda Kaisar, itu benar. Selama 5 tahun kepergianmu, Grace Singh berubah total. Dia tidak hanya jadi gemuk, tapi juga malas sekali saat Henry demam. Kalau bukan selir Chase yang sigap, Henry malang saya mungkin sudah tewas. Kaisar bisa membuktikan. Saat itu Henry demam 3 hari 3 malam. Hanya selir Chase yang merawat. Sudah saya panggil Grace Singh berulang kali, tapi dia tak pernah datang. Putra mahkota sakit, tapi dia tak peduli. Permaisuri seperti ini sangat memalukan. Wanita pemalas begini tak layak jadi ibu. Apalagi menjadi permaisuri kerajaan Cloud. Hamba mohon, Yang Mulia turunkan dia dan cari pengganti layak. Saya memohon Yang Mulia, turunkan permaisuri Singh. Apa? Anda juga setuju menurunkannya? Grace Singh sekarang sudah tak layak jadi permaisuri. Kita putuskan setelah permaisuri datang. Orang tua tolol itu merusak rencanaku. Saudari permaisuri, kenapa belum datang? Jangan-jangan malu karena wajahnya jelek dan merasa bersalah hingga tak mau muncul? Siapa bilang saya takut datang? Dengan wajah menjijikkan itu, datang pun siapa berani bilang aku takut datang? Apa ini kecantikan surgawi yang kulihat? Ini permaisuri? Permaisuri dulu beratnya 200 pon saat terakhir kita bertemu. Hormat pada Kaisar Agung, aku datang terlambat dan mohon maaf. Bagaimana permaisuri kurus bisa secantik ini? Permaisuri langsing ini lebih cantik dari selir Chase 3 kali lipat, bahkan 10 kali. kurang ajar. Tampak lengan di istana. Ini tidak senonoh. Dengkimu membuatmu buta. Penampilanku lebih darimu. Fifth. Kau bukan permaisuri. Grace Singh dulu gemuk, seperti yang kita kenal.
Sihir apa ciptakan penipu berwajah permaisuri ini? Hentikan fitnahmu. Kau tolak jubah upacara dari istanaku dan berani menipu Kaisar Agung. Kurang ajar. Dia bukan permaisuri. Pertana sembunyi pengecut, lalu pasang penipu. Gracing benar-benar keterlaluan. Permaisuri palsu ini tak termaafkan. Aku mohon Paduka turunkan dia. Kami mohon Kaisar Agung cabut gelar Grace Singh. Wajahnya terasa familiar. Paduka, mari kita putuskan ini. Apakah aku permaisuri sejatimu atau bukan? Bagaimana? Kau tak mengenali permaisurimu sendiri. Meski penampilannya berubah, dia tak diragukan lagi. Sang permaisuri, Grace Singh. 5 tahun berpisah, Grace tumbuh menjadi secantik ini. Kaisar kakek tampak lebih perkasa. Mungkinkah dia benar permaisuri Singh? Kau benar ibunda permaisuriku? Dasar nakal, baru sekarang ingat memanggilku ibunda. Mengapa Yang Mulia mengakui statusnya? Satu penyangkalan darinya bisa menghukum mati dia, maka aku bisa jadi permaisuri. Cuma sebulan berpisah. Kenapa kurus sekali? Sejak upacara doa hujan terakhir, aku bertekad menurunkan berat badan. Dalam 30 hari saja, aku sudah turun 100 kati. 100 kati. Permaisuri Singh ternyata punya tekad yang luar biasa. Pantas menjadi ibu negeri awak. Benar. Lalu kenapa kakak tak mengenakan gaun keberuntungan yang kukirim? Gaun itu dipilih langsung oleh Yang Mulia Janda untukmu. Apakah maksudmu kau ingin menolak perhatian sang janda? Apakah permaisuri meremehkan pilihan gaun upacaraku? Jadi gaun compang-camping dengan jahitan terbuka itu? Ulah Yang Mulia. Yang Mulia, selir Chase yang mengirim pakaian ini. Syukur tak kupakai, atau akan terulang malapetaka upacara doa hujan. Sedikit membungkuk, jahitan belakang langsung sobek. Jadi insiden gaun upacara disebabkan jahitan yang buruk. Jadi, insiden di upacara doa hujan menyimpan rahasia gelap. Beraninya kau. Kau adalah menantuku. Mana mungkin aku melakukan ini? Kau yang mengantarkan jubah upacara. Ini ulahmu. Tidak, aku tidak melakukannya. Cepat sekali saling tuduh. Pasti ini pelayan yang mengantarkan jubah yang bersalah. Yang Mulia, Ini karena kelalaian hamba yang merusak kostum upacara Yang Mulia. Selir Chase, bawahanmu berani melampaui batas dengan mengacau barang permaisuri. Pelayan yang mengacau barang tuannya layak dihukum sesuai hukum istana. 100 cambukan. Mengacau upacara doa hujan patut dapat hukuman ganda. Pengawal, bawa si kurang ajar ini. Jalankan 200 kali pukulan. Kasihanilah Yang Mulia, ini kecelakaan. Selir Chase, tolong selamatkan aku. 200 pukulan bisa membunuh seseorang. Yang Mulia, Frank Lyle telah melayaniku sebelum masuk istana. Jika dia mati begini, bagaimana aku jaga martabat? Yang Mulia. Dengan kembalinya Kaisar, di momen bahagia ini hindari pertumpahan darah. Kakek kaisarku yang pimpin 3 ekspedisi melawan suku utara takkan keberatan sedikit darah. Benar kan kakek kaisar? Yang mengertiku adalah Grace. Pengawal, bawa si nekat ini pergi. Ampun Yang Mulia. Hamba mohon ampun. Selir Chase, tolong aku. Yang Mulia, ini bukan hanya menghukum pelayanku. Ini menghantam martabat Yang Mulia. Setelah permaisuri tiba, Kaisar kakek, perjamuan boleh dimulai.
Kalau begitu, acara perjamuan dimulai. Semua hadirin dipersilakan duduk. Saya telah menyiapkan hadiah untuk merayakan momentum bahagia kepulangan Kaisar Kakek ke istana. Oh, Ini adalah sulaman umur panjang yang saya rajut sendiri sebagai harapan untuk Kaisar Kakek, kesehatan yang prima, dan vitalitas abadi. Ini adalah sulaman dua sisi. Sungguh layak untuk Putri Menteri Chase. Karya menyulam seperti ini tak lain adalah keterampilan tingkat dewa. Si jalan kecil itu, jalan 3 langkah saja mengelona. Kok berani mengaku menjahit karya rumit seperti ini? Ayahanda Kaisar, untuk membuat persembahan ini bagi Yang Mulia, Selir Chase hanya tidur 2 jam tiap malam. Penglihatannya terus kabur, jarum-jarum menusuk sampai ujung jarinya. Jika Kaisar Kakek berkenan, jari-jari hamba bisa tertusuk lagi, asalkan membawa kebahagiaan. luar biasa. Pengabdianmu mengharukan. Kaisar Kakek selalu paling sayang Kakak Sing. Setelah 5 tahun bepergian ke luar negeri, kini kembali, kami penasaran persembahan apa yang disiapkan Kakak Sing untuk acara ini. Terkurung di Istana Dingin sebulan, baru saja dibebaskan, kurang yakin kau punya persembahan yang layak. Jangan sampai Anda menyelesaikan hidangan sebelum menyebabkan masalah. Bisa, Kak? Anda belum menyiapkan hadiah? Kabar dari kembalinya Grand Emperor diumumkan 3 bulan yang lalu. Her Majesty, perhatikan hal ini. Meskipun andalannya terlihat lebih menarik, setelah menurunkan berat badan, aksaranya masih kalah dengan selir membeli. Nggak setuju? Anda telah berada di Istana Dingin selama sebulan. Tentunya tidak ada waktu untuk menyiapkan hadiah. Jika tidak disiapkan, hanya menawarkan beberapa kata-kata keberuntungan. Memang benar. Lagi pula, Grand Emperor titik-titik banyak pada Anda. Meskipun Anda ayo kosong, dia tidak akan memegangnya terhadap Anda. Siapa kata saya tidak siap? Saudari sebenarnya sudah membawa hadiah. I wonder apa yang bisa... Tentunya tidak. Perlengkapan bordir lainnya. Dengan selir chasing, bordir 2 sisi, setting standar, bordir apapun Anda hadiah akan pucat dibandingkan. Saya tidak akan repot-repot. Kerajinan Laboraus tapi tidak pantas dengan harganya. Betapa Anda menukarnya? Bordiran, saya buat jangkasannya. Awasi lidah Anda. Item ini memadukan pekerjaan kayu dan bordir. Butuh setidaknya bulan untuk membuat... Belum melayani tidak bertujuan. Terlalu kecil sebagai pembagi ruangan dan terlalu kasar. Untuk ditampilkan sebagai hiasan, benar-benar mentah. Yang paling baik, ini akan bertengger di Istana Kakek Imperial untuk beberapa hari sebelum disimpan. Jika bukan sampah, lalu apa itu? Penjaga, jauhkan hal yang tidak berguna ini. Oh, jadi, artinya ini, hadiah saudara perempuan benar-benar harus luar biasa. Alami. Kakek Kekaisaran, ini adalah hadiah yang saya telah disiapkan khusus untuk Anda. Apa ini? Aku tak pernah lihat benda seperti ini. Sepertinya terbuat dari besi. Saudari Permaisuri, inikah yang disebut upeti serbaguna yang kau janjikan? Hanya bongkahan logam. Dengan pengalamanku puluhan tahun di kementerian, kupastikan benda kasar ini tak berguna, selain bentuknya aneh. Omong kosong. Ini puncak teknologi abad ke-21. Terobosan mutakhir. Kalaupun bukan karena Kaisar Agung, harta ini takkan kubuka. Inilah hartaku. Asih dipasang di kamar. Ia menghadirkan kehangatan di musim dingin dan kesejukan di musim panas. Hangat saat dingin, sejuk saat panas. Kau pikir mesin logam ini bisa mukjizat? Mustahil, nenggis VID. Aku masih ragu. Kurasa tidak. Aku juga tak percaya. Mau kita buktikan? Buktinya ada pada peragaan. Yang mulia, di terik bulan Juni ini. Apa panas mengganggu? Panasnya memang menyiksa, andai bukan karena kompetisi besar 5 tahunan Kerajaan Awan dan Suku Utara. Takkan ku datang di waktu seperti ini. Jangan khawatir, begitu AC diaktifkan, dingin akan menyebar.
Berhenti. Perencana licik, apalagi tipu muslihatmu. Ku dengar pegawai istana yang berjanji hampa harus bertanggung jawab jika gagal. Benar, tapi kurang lengkap. Mari sederhanakan, jika alatmu gagal berfungsi seperti janji, kau harus kembali ke Istana Dingin. Bagaimana? Berani terima taruhan ini? Setelah taruhan disepakati, Kaisar Agung pun tak bisa bebaskanmu dari Istana Dingin. Beranikah, saudariku? Baiklah, bagaimana jika aku berhasil? Mustahil. Kita semua saudari di sini. Aku tak ingin mempermalukanmu. Mari kita putuskan. Jika pendingin ruanganku benar-benar mengeluarkan udara dingin, kamu harus menggonggong seperti anjing 3 kali. Setuju? Setuju. Selir Chase. Suara anjing? Mengapa takut jika aku tak mungkin kalah? Ini bersinar. Benda logam manis ini, Pip. Benar-benar memancarkan cahaya. Jelas, alat ini memiliki keunikan tersendiri. Aku pernah dengar tentang batu bercahaya di Laut Timur. Mereka bersinar alami. Alat ini mungkin mengandung batu semacam itu. Jadi ini cuma batu. Kebijaksanaanmu bersinar, Sang Ibu Suri. Sungguh berilmu. Saudari, taruhan kita mensyaratkan alatmu harus menghasilkan udara dingin, baru kemudian kamu menang. Batu bercahaya tak akan menipu siapapun. Bersabarlah. Angin sejuk yang menyegarkan. Bagaimana rasanya, Kaisar Agung? Luar biasa. Dengan alat pendingin ajaib ini, istana musim panas kita bisa dihancurkan. Mustahil. Selir Chase, waktumu menggonggong tiba. Alat penyejuk musim panas seperti ini, jika diproduksi massal, bisa mengatasi defisit kas negara kita. Kakak bilang butuh pemanas musim dingin dan pendingin musim panas. Tapi udara dingin saja tak cukup. Bagaimana dengan udara panas? Udara panas katamu? Itu mudah. Udara ini panas membara. Selir Chase, cukup panas untukmu? Panas sekali, Ibu Permaisuri. Kembalikan udara dingin. Alat pendingin ini tak hanya mendinginkan, tapi juga menghasilkan panas. Yang terbaik, tak perlu bakar kayu. Jika disebar ke seluruh negeri, keajaiban pemanas ini bisa selamatkan banyak nyawa dari dinginnya musim dingin. Selir Chase, mau penuhi taruhan kita. Mari selesaikan. Kami semua menunggu. Kau menggonggong seperti anjing. Selir istana menggonggong seperti anjing. Bahkan di drama sejarah pun tak pernah ada tontonan seperti ini. Tapi sekarang aku sangat ingin menyaksikannya. Paduka, tolong aku. Memaksaku melakukan penghinaan seperti ini. Lebih baik aku mati. Paduka, Ruby Chase tetap selir kerajaan. Menyuruhnya menggonggong, memalukan istana. Ajukan syarat lain. Biarkan dia meminta maaf saja. Kalian sama-sama selir istana. Pengampunan pantas bagi bangsawan. Sekarang aku paham bagaimana Menteri Chase bisa naik dari pegawai rendahan. Jadi menteri utama hanya dalam 10 tahun. Keterlaluan jadi jalan suksesnya. Beraninya kau. Lupakan taruhannya. Ingkari saja, Paduka, biarkan orang seperti itu memerintah, berisiko mencoreng reputasi kerajaan awan. Ayahku terhormat. Seperti kata pepatah, seperti anak, seperti bapak. Ruby. Dia pingsan. Mungkin Paduka harus berbelas kasihan pada Selir Chase. Selir Chase, bagaimana bisa kau pingsan tiba-tiba? Yang mulia, Selir Chase jatuh sakit tiba-tiba. Saat aku muda, seorang tabib pernah berkata padaku, untuk pingsan mendadak begini, serangannya cepat dan ganas. Harus segera minum air kencing anak perjaka untuk sadarkan diri. Jika terlambat, nyawanya bisa terancam. Henry, mengapa kau tidak ambilkan untuk Selir Chase untuk diminum? Maukah kau diam saja melihat Selir Chase tewas di depan matamu? Yang mulia, obat ini asli atau rekayasa? Yang mulia, bila Paduka ragu,
Panggil tabib kerajaan sekarang, tapi jika ditunda dan terjadi musibah, Paduka yang bertanggung jawab. Karena keadaannya gawat, kita harus bertindak tegas. Pengawal antar pangeran untuk mengambil air kencing penyembuh. Cepatlah. Selir Chase. Air kencing perjaka segar sudah siap, masih hangat beruap, pasti menyembuhkan semua penyakit. Aku akan menyuapkanmu. Aku sudah sadar. Tak perlu air kencing perjaka. Selir Chase, bagaimana kau tahu pengobatan ini diperlukan untuk sembuh? Benar, Selir Chase. Bagaimana kau bisa prediksi, kecuali pingsanmu? Hanya akting belaka? Yang mulia, aku benar-benar tak berdaya. Saat linglung, ku dengar Permaisuri Ratu rencanakan memberi kotoran padaku. Kengerian itu menyadarkanku, memalukan memaksa minum air kencing. Rencana licik Permaisuri memperlihatkan kebencian. Yang mulia, andai tak bangun tepat waktu, aku akan jadi bahan tertawaan terbesar di Cloud Kingdom. Siapa bilang ada air seni di cawan ini? Lalu isinya apa? Teh herbal penyejuk untuk udara panas. Kau licik sekali, masih suka usil. Selir Chase. Sekarang, gonggongan anjing. Paduka yang mulia. Kau nekat menantang Permaisuri. Aku pun tak bisa menyelamatkanmu. Baiklah. Aku akan lakukan. Siapa tak pernah latihan suara binatang saat kecil? Selir Chase. Suaramu hampir tak terdengar. Anjing kecil pun lebih keras. Selir Chase, gonggonganmu persis seperti anjingku. Sangat mirip. Rupanya si anak kecil benar-benar bodoh. Kakak Permaisuri. Sudah puas sekarang? Cukup sudah. Permaisuri telah menerima persembahan. Silakan duduk. Kaisar Agung. Baginda Kaisar, apa yang terjadi, Baginda? Perutku sakit sekali, seperti 1000 pisau berputar di dalamnya. Panggil tabib kerajaan. Penjaga, ada yang mau bunuh aku sekarang. Tabib kerajaan, cepat berikan obat. Sang kaisar terserang usus buntu. Obatnya tidak mempan. Yang mulia, ampunilah nyawa hamba. Tukang obat. Untuk apa kau berguna bagiku? Usus buntu? Cuma usus buntu? Di zaman sekarang ini cuma operasi biasa saja. Cepat panggil tabib kerajaan lain. Yang mulia, Tabib Shaw adalah dokter terbaik di kerajaan kita. Bahkan dia tak bisa menyembuhkan penyakit ini. Meski engkau datangkan semua tabib dari rumah sakit kerajaan, semuanya akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Langsung bunuh saja aku, kalian keturunan durhaka. Kakek Kaisar seperti ini, kalau sakitnya terus berlanjut, bukanlah jalan keluar. Melihat ini, sungguh menyedihkan. Kalau begitu katakan, harus bagaimana? Bagaimana kalau akhiri penderitaan kakek Kaisar? Jika Yang Mulia berkenan, hamba bisa perintahkan persiapkan upacara pemakaman untuk kakek Kaisar. Kalau terburu-buru dalam keadaan tergesa, pasti ada yang terlewat. Wanita kejam dan jahat sekali mengubur orang sebelum wafat. Kakek Kaisar, kenapa pergi begitu saja? Sudah sepantasnya, mati kesakitan saja. Begitu Kaisar Agung pendukungmu tiada. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Yang Mulia, kondisi Kaisar kakek semakin memburuk. Kita harus segera bertindak. Yang Mulia, Selir Chase berkata benar. Daripada biarkan Yang Mulia menderita dalam siksaan ini, menahan rasa sakit, lebih baik akhiri penderitaannya. Bunuh aku sekarang. Yang Mulia, lihatlah sendiri. Ini adalah keinginan Kaisar kakek sendiri. Ini cuma usus buntu. Kau mau mengubur hidup-hidup? Apa rencana licik ini? Permaisuri. Bisakah kau selamatkan Kaisar kakek? Kau boleh bicara, tapi jangan main tipu daya. Benarkah kau punya obat? Apakah niatmu tulus? Omong kosong pengkhianat. Tekadku tak tergoyahkan. Kita harus menyelamatkannya.
Atau kau bersekongkol dengan orang-orang yang mengincar kematiannya untuk melepas mahkota yang ketat. Ilmu hitam apa ini? 2 harimau tak bisa bagi 1 gunung. Aku butuh jawaban jelas. Jangan sampai saat operasi, tangan jahat mengacaukan operasi. Jika ada rencana licik, pengkhianatan apapun, temui hukuman mati menanti. Yang mulia, kesetiaanku tak diragukan. Mana mungkin aku ingin celakakan dia? Permaisuri, tuduhan kejimu lebih menyakitkan dari pedang. Andai yang mulia tak dalam bahaya, kau akan kuhukum karena lancanganmu ini. Permaisuri, pengobatan apa yang bisa menyelamatkannya? Radang ini usus buntu akut. Butuh operasi segera. Kita harus mengangkatnya. Apa? Potong usus buntunya. Apa? Angkat usus buntu? Usus buntu terletak dalam di rongga perut. Bagaimana mungkin bisa diangkat? Buat sayatan di perut, nah. Angkat usus buntu yang pecah, lalu jahit lukanya. Membedah seseorang, mungkinkah mereka selamat? Tepat sekali, kurasa kakak permaisuri bukan ingin menyelamatkan kaisar kakek, tapi mencelakainya. Apa kau merencanakan, karena kaisar kakek sudah hampir meninggal, menganggap mayat hidup, bahkan jika gagal, kau tetap mendapat nama baik berbakti. Rencana kakak permaisuri sungguh licik. Tabibmu gagal menyelamatkan dengan metode bedah, tapi bukan berarti aku tak bisa. Sejak kapan kakak permaisuri belajar pengobatan? Mengapa tak ku beritahu? Apa kau cacing pita di perutku? Haruskah ku lapor tiap gerakanku? Paduka, jika metode iblis ini ternyata sia-sia, kaisar kakek tak akan punya jenazah utuh. Tidak mungkin, Kaisar. Bunuh aku sekarang, bunuh aku sekarang. Kalian anak durhaka. Untuk selamatkan kaisar kakek, kosongkan ruangan dari orang. Kita operasi sekarang. Apa kau yakin bisa selamatkan dia? Jika gagal selamatkan kaisar kakek, penggal saja kepalaku, puas? Kakak permaisuri, kau sendiri yang bilang. Silakan tempatkan Algojo di pintu. Semua orang tak penting, keluar. Sekarang. Permaisuri, kaisar kakek di tanganmu. Kau, tetap dan bantu. Dimengerti. Nona Singh, ini paket Anda. Siapa pria itu? Kenapa aku harus memberitahumu? Apa Anda benar-benar ingin membedah Kaisar Agung jika operasinya gagal? Aku baru lulus dari sekolah kedokteran, baru selesai pelatihan tanpa pengalaman klinis sama sekali. Tapi jika kita menunda lagi, dia tak perlu operasi lagi untuk mati karena ususnya pecah. Cukup bicara. Kita harus operasi sekarang. Satu-satunya ahli bedah yang ada adalah aku. Usap keringatnya. Siapa sangka permaisuri paham pengobatan? Bibi, menurutmu Grace Singh akan berhasil? Berhasil? Dia pasti berhasil mengantarkan si tua itu ke liang kubur. Si tua itu sudah menindasku selama puluhan tahun. Hari ini dia akan mati. Saat wanita itu keluar, tangkap dia segera dan penggal di depan umum. Kaisar Agung, Si tua itu sudah mati. tangan kakek Kaisar bergerak. Dia hanya pingsan, belum meninggal, tubuh kadang bergerak spontan.
Kakek Kaisar. Kaisar Agung. Kaisar Agung. Betapa tragisnya kepergianmu, Kaisar Agung. Kaisar Agung, nasibmu begitu kejam. Paduka, Anda tidak boleh mengasihani Grace Singh. Kaisar Agung meninggal mengenaskan. Jenazahnya pun tidak utuh. Semua ini, ulahmu, Grace Singh. Ini karya tanganmu. Membunuh kakek Kaisar, mencemari jenazah kerajaan. Ini memperberat kejahatanmu. Menurut hukum, kita harus musnahkan seluruh klan Singh. Diam. Kakek Kaisar bangun. Yang seharusnya mati adalah kalian. Aku hanya perlu istirahat untuk pulihkan tenaga. Tapi kalian membuat keributan, tak tertahankan. Atau mungkin kalian tak sabar menunggu kematianku. Kami tak berani. Tapi kalian sangat berani. Grace sudah jelaskan, dia bisa menyelamatkanku. Tapi kalian halangi dia. Dan percepat persiapan pemakaman. Aku tahu niat khianatmu dengan jelas. Dengarkan dekritku, keburukan selir Chase. Kurung dia di Istana Dingin sebagai peringatan. Kakek Kaisar, aku menyesal kakek Kaisar. Ini tidak disengaja. Aku hanya khawatir penderitaanmu berkepanjangan. Kakek Kaisar. Bawa dia sekarang. Paduka, selamatkan aku. Istana Dingin itu membeku, runtuh, dan kotor. Aku akan mati di sana. Kaisar kakek. Ruby tidak tahu sebelumnya bahwa Ratu memiliki keahlian medis. Ketidaktahuan seharusnya tidak dihukum. Hamba mohon, beri pengampunan untuknya kali ini. Jika boleh berkata, kesalahan ada pada kerahasiaan Ratu. Kau. Kaisar kakek. Ruby dibesarkan dalam kemewahan. Mengurungnya di Istana Dingin. Sama dengan hukuman mati. Hamba pernah tinggal di Istana Dingin. Tapi dia tidak bisa. Bagaimana Ruby bisa disamakan denganmu? Mari kita dengar penjelasan yang mulia. Dalam hal apa dia lebih mulia dariku? Dari garis keturunan, 3 generasi leluhurku adalah jenderal utama kerajaan. Jika ingatanku benar, ayah Selir Chase hanyalah seorang pejabat tingkat 7-10 tahun lalu. Soal status, aku istri utama, sedangkan kau hanyalah selir. Apa arti selir? Istilah kasar untuk wanita simpanan. Kau, Yang Mulia, tinggal di Istana Sukacita saja. Sudah menyiksaku tiap hari. Hamba sungguh tak tahan penderitaan Istana Dingin. Ruby menderita luka parah untuk melindungiku. Tabib istana berkata, dia butuh 5 tahun masa pemulihan untuk sembuh total. Kaisar kakek, demi permohonan cucumu, hamba mohon Yang Mulia untuk berbelas kasih. Berani-beraninya menghukum penyelamat Kaisar. Aku sedang bertanya-tanya bagaimana seorang selir rendahan berkali-kali berani menentang permaisuri. Rupanya Baginda Kaisar yang mendukungnya. Lalu apa? Sebagai penguasa, membiarkan secara terbuka mengutamakan selir daripada istri? Hamba tidak berani, kakek. Keluarga Singh memberi 7 pahlawan yang mengalahkan suku utara. Untuk kerajaan awan kita, jasa militer mereka legendaris. Hanya Jenderal Singh yang selamat. Satu-satunya yang tersisa tewas menyelamatkan Baginda Grace, melahirkan pewaris takhta. Tapi Baginda, bagaimana membalas jasanya? Pengawal, bawa ular berbisa ini, seret dia keluar. Yang Mulia, kumohon kasihanilah hamba Yang Mulia. Yang Mulia, Istana Dingin ini mengerikan. Bagaimana hamba hidup di sini? Yang Mulia, tidak bisakah hamba membawa lebih banyak kebutuhan? Kondisi seperti ini akan menghancurkanku. Sang Kaisar tua telah memerintahkan hukuman untukmu harus sesuai protokol Istana Dingin. Kau menghina Sang Kaisar tua. Pengasingan ini menjaga status bangsawanmu, belas kasihannya berbicara. Apa kau percaya aku akan melukai Baginda? Aku bersumpah, ini untuk kebaikannya. Aku tahu niatmu baik.
tinggal di sini sementara. Saat amarahnya mereda, aku akan membelamu. Perhatianmu membuat kematian terasa berharga. Mengapa kau punya begitu banyak barang? Apa? Kau selir terbuang yang diusir ke istana terpencil berani mempertanyakan urusan permaisuri? Aku bukan selir. Simpan itu sampai kau tinggal di istana abadi, baru kau bisa menggurui aku. Permaisuri, Apa yang kau lakukan? aku ingin menemani Yang Mulia. Yang mulia, Ini tak tertahankan. Mari pergi. Sekarang. Yang mulia membenci Grace Singh. Lalu kenapa berjalan bersamanya? Aku harus membahas urusan negara dengan permaisuri. Dia hanya selir biasa. Apa yang dia tahu soal urusan negara? Jangan bohongi aku, Yang mulia. Aku harus tinjau laporan, kembali ke ruang kerja. Yang mulia, kalau begitu, kapan pernikahan kita akan disempurnakan? Sudah 3 tahun berlalu. Selir-selir mentertawakanku, menyebut selir andalan ini sebagai gelar kosong. Bukankah kesehatanmu masih dalam pemulihan? Kita bicarakan setelah pulih. Tabib sudah menyatakan aku sembuh. Tapi, bukankah Tabib Sutton bilang, istirahat masih diperlukan? Aku. Andai saja aku tahu, takkan pernah mengaku berjasa palsu, lalu menusuk diriku. Istana dingin ini benar-benar tak terurus. Grace Singh, berani kau mengaturiku? Bukan sang permaisuri. Bukankah permaisuri sudah pindah duluan? Anda yang suruh kami mengosongkan perabotan dari istana dingin dan membasahi ranjang dengan air. Permaisuri hanya memerintahkan untuk mengembalikan ke kondisi semula. Grace Singh, jika kau menyusahkan hidupku, akan kubalas 10 kali lipat. Yang mulia, Anda terkurung di istana dingin, Ibu Suri dalam tahanan rumah. Kekuatan apa lagi yang kau punya? Lagi pula, Baginda tidak menuju ke ruang studi kekaisaran tadi, tapi ke istana keabadian. Omong kosong apa ini? Mustahil Baginda akan berbaikan dengan permaisuri. Kan Yang Mulia mendapat kasih karena melahirkan pangeran mahkota. Hanya kebetulan nasib. Dia sengaja menjerat dengan ramuan afrodisiak. Baginda tidak mencintainya. Ucapanmu ada benarnya. Aku harus jaga dia. Jangan dekat Baginda lagi. Sebarkan kabar bahwa Yang Guys Mulia, di kamar telah disiapkan sesuai perintah. Mengapa Pangeran Mahkota datang? Kau tak ingin kembali ke istana abadi, kan? Selir Chase dikirim ke istana dingin. Istana sukacita juga diberikan ke selir lain. Apakah kau tak sayang selir Chase-mu untuk menjadikannya permaisuri? Kau jebak aku di depan Kaisar Agung. Temani selir Chase di istana dingin, Zoe. Pasang tanda di pintu. Tuliskan, Kaisar dan Pangeran dilarang masuk. Baik. Zoe, tutup pintunya. Baik. Tunggu. Buka pintunya. Memuaskan. Paduka, putra mahkota, akhirnya mendekati Paduka. Apakah Paduka benar akan mengusirnya? Paduka menyebabkan Selir Chase dikirim ke istana dingin. Dia pasti tidak akan bersikap baik ke putra mahkota. Bagaimana jika pangeran terluka? Kau pikir dia datang sukarela? Selama ini, sang ibu Suri dan Ruby Chase terus menghasut pangeran untuk memecah belah hubungan ibu dan anak ini. Bagaimana mungkin aku memberinya kesempatan mendekatiku?
Kemungkinan besar, Gary, dia lihat aku berubah drastis belakangan, jadi dia agak takut. Jadi dia dikirim untuk mengawasiku. Kalau begitu kita tak boleh biarkan putra mahkota tinggal. Mengapa Paduka belum menunaikan pernikahan dengan Selir Chase? Aku tanya tabib kerajaan. Selir Chase hanya sedikit lemah. Selama hubungan suami istri tak terlalu berat, dia boleh menunaikan pernikahan. Aku tahu kesehatannya tak menghalangi hubungan suami istri. Hanya saja, aku tak bisa melewati hambatan mentalku. Aku selalu merasa ada yang hilang di antara kita. Aku tak bisa bergairah. Tapi... Henry, kenapa kau menangis? Selir Chase bilang kondisi Istana Dingin terlalu buruk. Dia suruh aku sementara kembali ke Istana Abadi. Lalu, Ibu Permaisuri mengusirku lagi. Tunggu saja, ayah akan berikan keadilan untukmu. Grace Singh, apa kau sama sekali tak punya naluri keibuan? Siapa? Kau di sana. Sungguh tak tahu sopan santun, masuk tanpa ketuk pintu. Ilmu sihir apa ini? Mengapa harus kuberitahu? Sudah bayar biaya konsultasiku. Berani-beraninya menghina kaisar. Kau ingin basa-basi? Mending kau gentayangi Istana Dingin, permen malt ruby. Jaminan bikin gigimu keropos. Kau selamatkan kaisar. Ini hadiah dari beliau untukmu. Emas. Tidak heran dari kaisar, tak segan memberi kemewahan. Sekarang bisakah engkau memberitahuku apa sebenarnya benda-benda itu? Semua ini adalah hadiah kaisar untukku. Urusanmu apa? Datang sok ingin ambil pujian? Kau... Yang mulia tuh cetak biru. Serahkan cetak, biru pendingin udara. Apa yang baru kau katakan? Bendungan di sungai telah jebol di beberapa titik dan perlu perbaikan segera. Tapi, kas negara kosong, kami tak bisa mengalokasikan dana. Aku punya rencana. Pendingin udara Anda adalah alat pendingin yang ajaib. Jika diproduksi massal dan dijual ke pejabat dan pedagang kaya, bisa menghasilkan pendapatan besar. Kau bajingan tak tahu malu yang lebih perhatian ke selir daripada istri. Beraninya kau minta cetak biru itu. Kau benar-benar tidak tahu malu mengeluarkan omong kosong dengan mulut kotormu itu. Sebagai permaisuri yang hidup dari keringat dan darah rakyat, haruskah kau turut mensejahterakan mereka? Berhentilah memujiku dengan sanjungan kosong. Aku bukan lagi Grace Singh yang penurut seperti dulu. Gelar permaisuri ini bisa ku kenakan atau ku lepas sesuka hati. Bukankah sudah kuperintahkan penghematan musim panas untuk istana? Semua orang dilarang mengonsumsi barang dingin. Tapi kau, sebagai permaisuri, berani melanggar perintah ini. Bahkan tak mampu beli semangka dingin, memalukan. Beraninya engkau memelihara banyak selir. Rakyat kerajaan Cloud tak berarti apa-apa di hatimu. Kaisar-kaisar kuno benar-benar berpikir dengan tubuh bagian bawah. Selir-selirku hanya sedikit jumlahnya, tidak berlebihan. Lagi pula, kau sudah dapat yang kau mau. Sekarang pergi. Grace Singh, kau... Dylan, ayo pergi. Yang mulia, Baginda harus berhati-hati agar tak memicu amarah kaisar. Baginda mungkin mengembalikanmu ke Istana Dingin. Jangan khawatir, dia masih membutuhkanku saat ini. Bahkan jika kutusuk dia, dia tak berani membalas. Segera pasang papan peringatan nanti, agar bajingan itu tak menggangguku lagi. Bahkan selir kerajaan pun tak bisa menikmati semangka dingin. Bagaimana dengan rakyat kerajaan awan? Apa mereka akan makan kulit kayu atau menelan lumpur? Tepat sekali. Sejak pemberontakan 10 tahun silam dan invasi suku utara,
7 pahlawan dari keluargamu bertarung selama 3 tahun untuk meredakan kekacauan. Suku utara setuju ganti perang dengan turnamen selama 20 tahun, tapi istana maupun rakyat jelata hidup dalam kemelaratan. Reformasi kaisar selama 5 tahun gagal karena bencana bertubi-tubi. Tak ada kemajuan berarti. Turnamen yang kau sebut, apa tanggal 6 bulan depan? Turnamen 5 tahunan, Kerajaan Awan versus Suku Utara. Benar, bangsa barbar utara itu akan mengajukan tuntutan keterlaluan. Ini membuatku murka. Tenanglah Yang Mulia. Paduka Permaisuri marah karena dikurung di Istana Dingin. Dia sedang meluapkan kekesalan. Makanya ucapannya sembrono. Saat pesta, Grace Singh tidak terlihat sebagai orang tak waras. Mungkin upaya bunuh dirinya ada penyebab tersembunyi. Dylan, selidiki kejadian di Istana Abadi malam upacara doa hujan itu. Baik, Yang Mulia. Tuh dengar Permaisuri selingkuh. Jangan sebarkan rumor. Ini benar. Malam upacara itu, Slayer Chase melihatnya. Permaisuri sampai memukul Slayer Chase dengan kasar. Yang Mulia, pasti hanya gosip kosong para pelayan. Mulut usil mereka pasti mulai beraksi lagi. Tidak, ini benar. Nyonya Singh, paket ini untuk Anda. Grace Singh, kau benar-benar melampaui batas kali ini. Yang Mulia, ini semua rumor jahat. Jangan dengarkan fitnah mereka. Mohon jaga kesehatan kerajaan Anda, Yang Mulia. Izinkan aku menciummu. Tepung Istana Eternal sepenuhnya. Jangan biarkan siapapun lolos. Segera. Theo Levin, apa kau sudah gila? Di mana pria itu? Pria mana yang kau maksud? Pria yang tadi bersamamu. Aku tak tahu maksudmu. Ang Ralph-Roy, Aretudes Mensar. Ada yang Tistemorain. Akui kejahatanmu. Mengingat kau melahirkan putra mahkota, aku akan berbelas kasih. Kau akan mati dengan terhormat. Kau gila? Sekarang aku paham. Ini rencanamu untuk mencuri blueprintku. Semakin kau tekan, semakin aku melawan. Sepanjang hidupku, aku tak pernah takut ancaman. Ingat kata-kataku, aku akan menangkapnya. Aneh. Bajingan. Kau merusak waktu nonton dramaku. Paduka, Kaisar dan Permaisuri bertengkar hebat. Bagus, tali sutra atau anggur beracun. Aku akan menghabisi si perempuan itu sendiri. Bukan? Bagaimana Yang Mulia bisa menoleransi ini? Apa dia suka pada Permaisuri? Tak mungkin. Dia bilang padaku, semua wanita harem tak layak diperhatikannya, makhluk tanpa jiwa, tak pantas disentuhnya. Tapi Permaisuri baru ini lain sendiri. Cantik Bak Dewi dan penuh semangat. Di pesta, kulihat Yang Mulia terus memandanginya. Bading saat itu. Kakek Kaisar, usulku untuk mencopot Grace Singh. Kaisar, hamba mengusulkan untuk menurunkan Grace Singh. Mengapa? Paduka Yang Mulia, Paduka kabar mendesak. Apa yang begitu mendesak? Mengapa datang ke kamar Kaisar dan membuat keributan? Jika mengganggu Kaisar, kupenggal kepalamu. Paduka Yang Mulia, laporan darurat Perdana Menteri Chase. Suku Utara bawa kuda Fergana untuk tantang kerajaan Cloud kita. Kami mohon Paduka, bersiap segera. Apa? Kuda Fergana? Kuda itu bisa lari 1000 mil per hari. Kuda kita tak mampu saingi. Dalam kompetisi ini, kita pasti kalah di babak pertama. Tinggalkan kami. Di momen genting ini, kita harus andalkan Horus Chase sebagai prajurit terhebat kerajaan Cloud. Jika dia berikan semua, kita bisa menang di babak kedua dan ujian ketiga. Tapi dengan memakai Horus Chase, Slayer Chase harus kembali ke Istana Sukacita. Paduka, bencana datang. Slayer Chase telah kembali ke Istana Sukacita. Beberapa hari ini, dia pasti kurus kering. Sudah tinggal kulit dan tulang. Jika makin kurus, tidakkah Kaisar akan risih dengan tubuhnya? Mengapa kau tak khawatir? Kaisar sudah memberitahuku untuk jamin kesetiaan Horus Chase dalam tantangan barbar. Dia bebaskan wanita itu.
Tidakkah kau takut jika Jenderal Chase sukses, mereka minta ganti kau sebagai permaisuri? Hanya jika dia menang. Horace Chase menang 2 kejuaraan bela diri, dikenal sebagai prajurit terhebat. Mengalahkan barbar itu masih dalam jangkauannya. Tenang, dia tak akan menang. Ayah harus menuntut keadilan untuk putri ayah. Tenang saja, aku akan memastikan wanita itu membayar konsekuensinya. Ruby, kakak juga akan membantumu. Saat kakakmu mengalahkan suku utara di kompetisi agung, aku akan menyatukan semua pejabat sipil dan militer untuk memaksa wanita itu turun tahta. Jika engkau tak mau berada di sini, kau bisa pergi. Kau pikir aku mau datang ke sini, tapi aku berjanji pada Kaisar Kakek. Jika aku pergi lebih awal, dia akan ngambek dan menolak minum obat lagi. Aku tak tahu kenapa Kaisar Kakek mengirimmu ke sini. Kau sama sekali tak berguna dan hanya memperburuk keadaan. Kaisar Kakek mengirimku untuk menonton kehinaanmu sebagai hiburan. Tertawalah. Saat aku jadi Maharani, aku akan membuatmu menangis hingga air matamu habis. Utusan suku utara datang. Hamochi menyampaikan salam pada Yang Mulia. Orang barbar tak tahu sopan santun. Untuk tantangan ini, siapa yang akan mewakili kerajaan awan? Aku yang akan maju. Aku jenderal tertinggi kerajaan awan. Serangan licik. Kau baik-baik saja. Tulang dada retak. Aku tak bisa lanjut bertarung. Saudaraku kalah begitu mudah. Bagaimana aku jadi permaisuri? Jagoan Horace Chase ini banyak cakap tak ada aksi. Menyedihkan. Bagaimana kau tahu kelemahan Horace Chase? Mengapa harus kubocorkan? Satu pukulan saja kau ambruk. Paduka, inikah yang terbaik dari kerajaan awan kalian? Kau serang diam-diam, serangan licik, kemenangan tak terhormat. Tepat. Tak ada persekatan. Sebelah penyerang. Di suku utara, ini cara kami menyapa. Salahkan rakyat awanmu yang lemah. Paduka, jika ahli kalian serapuh ini, sebobrok ini, menyerahlah hindari pertumpahan darah. Kerajaan awan harus bayar upeti 10 juta kati perak, 5 juta gantang gandum, dan 1 juta gulung sutra. Benda jelek ini rakus sekali. Lebih besar mulut daripada perut. Suku utara ambil 3 kota perbatasan dan 10 kabupaten. Sebagai ganti rugi pahlawan keluarga Singh yang gugur. Itu cukup. Cukup. Aku tak bisa tahan lagi. Kau kira menjejalkan bawang di moncong babimu bisa membuatmu terlihat seperti gajah beneran? Maksudmu apa? Pangeran, dia jelas mengejekmu. Beraninya kau menghina aku. Kenapa kau tidak menghajarnya sampai babak belur? Kau membuatku sakit mastitis karena amarahmu. Jangan bilang kau bertaruh semua pada amatir tak berguna. Ini kami punya kandidat, tapi tadi malam entah bagaimana mereka semua keracunan sampai terbaring. Wah, kebetulan sekali. Kaisar Kerajaan Awam, serahkan diri sekarang. Tapi aku punya syarat tambahan. Serahkan perempuan itu untuk jadi penghangat ranjangku. Menjijikkan. Keterlaluan. Dasar cacing tak tahu malu. Beraninya menghina permaisuri kami. Grace Singh ke suku utara, baru aku bisa naik takhta. Hamochi, kesombonganmu tak terbatas. Pangeran ini lahir untuk jadi liar. Salahkan kerajaanmu yang lemah. Dasar penipu licik, kalahkan satu lawan lemah, lantas jadi besar kepala. Mau lihat aku menjatuhkanmu cuma pakai satu tangan? Kau? Satu tangan? Hamochi, berani taruhan. Besar. Seberapa besar? Yang kalah menyerahkan 10 kota. 10 skot? Itu separuh wilayah kerajaan Cloud yang kita bicarakan ini. Ini benar-benar gila. Yang mulia. 10 kota. Jika kalah, kemarahan rakyat tak akan bisa kukendalikan. Siapa butuh perlindunganmu? Hamochi, beranikah kau menerima atau tidak? Jawab. Bahkan Yang Mulia tidak takut mengapa aku ragu. Baiklah. Yang Mulia jangan setuju dengan taruhan konyol ini. Benar. Yang Mulia saja tak bisa pegang ayam, bagaimana mungkin mengalahkan pendekar seperti Hamochi? Benar. Kalian saudari permaisuri bukan gegabah. Jika beliau menawarkan ini,
pasti sudah punya keyakinan penuh akan menang. Benar kan, saudari? Ya, tentu saja. Yang mulia, karena saudari permaisuri punya rencana matang, kenapa tidak biarkan beliau mencoba? Mungkinkah Yang Mulia punya strategi jitu? Mau bertarung atau menyerah sekarang? Jika permaisuri kalah, rakyat tak akan salahkan klan Chase. Yang Mulia, karena kita tak punya pilihan lain yang tepat, mungkin Yang Mulia perlu mencobanya. Maka pertarungan ini menjadi tanggung jawab permaisuri. Nasib kerajaan kita bergantung pada ini. Lakukan dengan sangat hati-hati. Jangan khawatir, aku tak akan kalah. Perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Bagaimana mungkin kita menang? Kita sudah pasti kalah. 10 kota, kita akan jadi pendosa abadi kerajaan awan. Ini. Apa keputusanku salah? Grace Sing, saat kau kalah nanti, bahkan Kaisar Agung takkan menyelamatkanmu. Kau hanya akan jadi wanita rendahan, sementara aku tetap Ratu termulia kerajaan awan. Hamochi, si lembu kecil. Kemarilah, ada hadiah untukmu. Ambil jika berani. Ayo mulai. Berani-beraninya sang ratu memprovokasi Hamochi. Ya ampun, dengan kekuatan Hamochi, jika marah, sang ratu takkan selamat. Biarkan dia kalah. Semakin memalukan kekalahannya, semakin terlupakan kegagalan klan Chase. Jika Hamochi membunuhnya, hasil sempurna. Cukup permainannya. Ambil semprotan mericaku. Dan hujan jarum beracun. Bagaimana? Yang Mulia Ratu benar-benar mengalahkan Pangeran Hamochi. Jarum-jarum ini dilapisi anestetik buatan sendiri 10 kali lebih kuat. Gajah sekalipun akan langsung tumbang. Ratu selalu membuat kejutan. Pangeran Hamochi sangat lemah. Bahkan ratu kami bisa mengalahkanmu, masih berani sombong, minta kami menyerah. Menyedihkan. Kutukan untukmu, bagaimana dia menang? Kenapa aku tak berpikir untuk meracuni? Jika Ratu terus menang, keluarga Chase akan jadi aib. Hei, Hamochi, mana 10 kota janjianmu? Ini tak sah, kau curang, tak punya skill, tidak berlaku. Kami bukan barbar, pertarungan butuh strategi. Jika tak bisa kalah, ulanglah ke suku utara. Benar, tak ada aturan yang larang senjata. Orang suku utara ingkar janji pertarungan 5 tahunan. Jadi tak berarti kekuatan militer suku utara tak akan menakuti kerajaan awan. Aku tak boleh pulang dengan tangan hampa. Kan pasti akan memenggal kepalaku. Perjanjian kita adalah pertandingan 3 babak. Pertandingan sebelumnya dimenangkan kerajaan awanmu. Sekarang kita adu kuda. Baiklah, aku akan pastikan kau kalah tanpa sisa keraguan. Pengawal, bawa kuda. Verganaku. Kuda perangku ini, kuda Vergana, menempuh 1000 mil per hari. Hanya 1000 mil? Itu disebut kuda andalan? Cuma 1000 mil, Yang Mulia. Kuda-kuda kerajaan hanya bisa 500 mil. Kuda terbaik kami maksimal hanya 500 mil sehari. Permaisuri, kau keterlaluan kali ini. Kuda-kudamu mungkin lambat, tapi milikku bisa 10.000 mil. Yang Mulia, sombongmu ini sungguh tak masuk akal. Hukum kesombongannya, 10.000 mil. Itu berarti 500 mil setiap 2 jam. Saudari Permaisuri, apa kau serius? Berhayal di siang bolong. Paduka, leluconmu ini justru membuatku tertawa. Tak perlu kuhamburkan kata untuk orang bodoh picik. Bolehkah kami tanya, di mana kuda ajaib ini yang kau sebutkan? Tunggu dan lihat. Di mana permaisurimu? Mengapa ditunda? Sungguh, ada apa dengan saudari Permaisuri? Ini pertandingan kekaisaran. Beraninya dia meninggalkan kita begini. Jangan-jangan tak ada kuda legenda sama sekali. Apakah dia kabur karena malu? Apa yang terjadi di sini itu kecepatan mustahil. Alangkah indahnya,
Hamba mohon maaf atas keterlambatan, harus ganti pakaian dulu, makanya jadi terlambat. Ini adalah kendaraan surgawi hamba. Mesin aneh itu apa ini benar-benar karya baru sang permaisuri? Paduka yang mulia, kau berani mengejek pangeran, walau hamba tinggal di padang rumput, hamba tetap tahu. Ini cuma kapal biasa kerajaan awan. Permaisuri menggelar Kijang sebagai kuda, menghina Pangeran Hamochi, dan mempermalukan rakyat awan. Yang mulia, permaisuri bertindak gegabah. Pikirannya sudah tertutup, tak layak memimpin. Sebaiknya kita mengalah dulu untuk jaga martabat. Perdana Menteri Chase, kau di pihak siapa sebenarnya? Kerajaan awan menjunjung tata krama, kalah pun harus tetap bermartabat. Pah, kebandelanmu memalukan kerajaan awan. Yang mulia, menyerah sekarang bisa menyamakan skor. Putraku sudah pulih, ronde berikutnya, kemenangan pasti di tangan kita. Bukannya tulang rusukmu patah, sudah sembuh? Belum sepenuhnya, tapi cukup untuk hadapi Hamochi. Mau cari nama sendiri? Yang mulia, putuskan sekarang. Mau dengar nasihatku? Atau Perdana Menteri Chase, bajingan pengkhianat, pilih Chase. Kuremukkan tempurungmu. Aku percaya pada permaisuri. Paduka. Untuk ronde kedua, kami andalkan permaisuri. Langkah cerdik anak muda. Kerajaan awan takkan dapat kesempatan ketiga. Aku akan menuntaskan dalam satu ronde. Setuju. Kau akan kalah. Baik, kuizinkan kau duluan. Bagus. Akan kutunjukkan kekuatan kudaku. Sudah menghilang. Permaisuri, mengapa kudamu tak bergerak? Tepat, Paduka. Mengapa tak ikut berlomba? Apakah sakit? Bukan sakit, hanya tak bisa lari. Permaisuri, mulai berlomba. Baik. Buru-buru kenapa? Aku sudah janji, biarkan Hamochi duluan. Aku tepati janji. Paduka, inikah permaisuri yang kau percayakan? Lupakan soal kuda aneh itu bisa lari cepat. Sikap sombongnya saja sudah menjamin kekalahannya. Paduka, Pangeran Hamochi sudah jauh di depan. Kita celaka. Separuh kerajaan akan hilang oleh tangan perempuan. Aku sudah mengkhianati leluhur, mengecewakan rakyat kerajaan awan. Grace Sing, pengkhianat. Sekarang tanggung jawabku menyelamatkan kita. Akan kulakukan. Paduka, Pangeran Hamochi sudah melaju ratusan mil. Kita pasti kalah. Hanya beberapa ratus mil saja. Lihat betapa gelisahnya kalian semua. Yang mulia, Hamochi dan kuda legendaris Vergana bukan lawan yang bisa diremehkan. Jangan lengah sedikit pun. Fokuskan seluruh kemampuanmu. Apapun hasilnya, aku jamin keselamatanmu. Karena akhirnya kau bicara layaknya orang waras, aku berhenti mengganggu pikiranmu. Perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kapal ini bergerak di darat. Balapan sudah separuh jalan, tapi tak ada yang bisa menyusul kemenangan milikku. Setelah menang kontes ini akan kupermalukan gadis itu habis-habisan. Pangeran. Mereka menyusul, tapi tak bisa menyamai keunggulanku. Pangeran, tunggu aku, Pangeran. Pangeran. Mengapa kau di sini? Di mana permaisuri? Jangan panik, Pangeran. Baginda permaisuri bahkan belum mulai, kudanya tak mau bergerak. Semua ini tipuan belaka. Jadi secara tak langsung aku dapat separuh kerajaan awan tanpa usaha keras dan seorang gadis cantik. Selamat, Pangeran, atas prestasi luar biasa untuk suku utara. Apa tadi yang lewat itu? Kalian lihat jelas.
Oh tidak, itu kuda aneh permaisuri. Kejar mereka. Baiklah, Hamochi. Kudamu terlihat sangat kuno. Aku mulai tidak sabar. Mengapa kau menungguku? Mungkinkah kau tergila-gila pada pesonaku dan jatuh cinta padaku? Bahkan penjahat sepertimu akan lari ketakutan melihatmu. Lebih baik jatuh cinta pada anjing daripada menyukaimu. Kau. Hari ini aku yang traktir. Nikmatilah pesta tanah ini. Selamat menikmati. Apa yang dia lakukan? Pangeran, menurutmu kudanya sudah gila? Kemenangan tetap milikku. Sudah cukup bermain dengan kalian. Sampai jumpa. Pangeran, kejar dia. Ya. Pangeran. Tuanku, kau baik-baik saja? Ini semua salahmu, sebab kau ajakku bicara. Dia bisa menyusul kita. Aku tidak. Kau sengaja menggagalkanku. Aku tak bersalah, Paduka. Aku patuh pada perintahmu. Tahan pukulanmu. Mungkinkah aku memihak Ibu Suri? Tapi ayahmu meminta kau bertanding di ronde ketiga. Ayah memerintahkanku bertanding di ronde 3. Jika aku berlomba, aku akan jamin kemenanganmu dengan sengaja kalah untukmu. Tak mau dengar alasan. Jika aku kalah, akan kubongkar cara keluargamu membunuh warga dan bersekongkol dengan suku utara. Tapi, tunggu, ada ide. Kita sendirian di sini. Pramuka itu di bawah ayahku. Saat kita kembali, kita laporkan saja bahwa sama sekali tak ada jejak. Ibu Suri, masalah selesai. Kalian orang kerajaan awan, licik sungguh. Bergerak. Perjalanan 500 mil butuh kecepatan dan stamina. Kuda suku utara kami tak tertandingi ketahanannya. Setelah berjam-jam melelahkan, aku penasaran apakah Ibu Suri bawa pakan cukup untuk kuda betina aneh itu. Pangeran Hamochi dan putraku tiba di garis finish berjam-jam lalu, tapi masih belum ada kabar dari Ibu Suri. Jelas, Yang Mulia, bukan tandingan bagi Pangeran Hamochi. Paduka salah menaruh kepercayaan. Aku sudah kembali. Yang Mulia sudah kembali lebih dulu. Yang Mulia menang. Kau bahkan belum sampai pos terakhir, kan? Kemenangan apa yang kau bicarakan? Bukankah pengintai telah mengirim kabar bahwa aku sudah mencapai tujuan? Grace Singh, apa kau menyuap pengintai untuk berbalik di tengah jalan dan menyebar kebingungan? Aku takkan pernah merendahkan diri dengan akal licik seperti itu. Jika Yang Mulia tidak berbalik di tengah jalan, bagaimana mungkin kau kembali secepat ini dalam waktu singkat? Kalah itu biasa, tapi menggunakan penyuapan pengintai itu memalukan. Kehormatan Cloud Kingdom ternoda oleh permaisurinya. Pangeran sudah kembali. Saudara, ceritakan pada kami. Apa kau melihat keberadaan Yang Mulia di perjalanan? Aku mengejar Pangeran Hamochi sepanjang jalan, tapi tak melihat permaisuri atau tunggangannya yang aneh. Yang Mulia, walau ku kejar Pangeran Hamochi tanpa henti, sayangnya aku tak bisa menyusulnya. Kekalahan tipis. Grace Singh, kebohonganmu telah terbongkar. Bersujud dan akui kejahatanmu. Horace Chase, berani-beraninya kau menyangkal pertemuan ini?
Aku tidak melihat apapun. Titik. Sebagai jenderal terhormat dan terpandang, bahkan taktik intimidasi sang permaisuri takkan pernah memaksaku mengorbankan hati nurani dengan kebohongan. Berani kau bicara tentang hati nurani? Paduka yang mulia, aku pahami semangatmu untuk mengabdi pada kerajaan awan, tapi memalsukan bukti untuk menipu Pangeran Hamochi, merendahkan martabat penguasa. Dia manusia kanibal barbar. Bisa kuhancurkan seketika. Tunjukkan buktimu sekarang. Bahkan pejabat kerajaan awanmu bersaksi mendukungku. Yang mulia mengaku kalah dengan elegan. Grace Singh, kau akan jadi budak suku utara saat fajar. Mungkin penebang kayu atau nelayan. Di dekat garis finish, menyaksikan kompetisi. Dylan siap melaksanakan. Kirim pasukan untuk menyelidiki. Cukup. Kau mau bukti, tak perlu drama. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Main sulap, lempengan kasar itu tak membuktikan apapun. Barbar. Kereta. Kerajaanku dilengkapi pencatat kereta. Semua tercatat di sini. Pencatat kereta? Ini yang disebut bangsamu. Batu bayang. Batu bayang hanya mitos. Omong kosong dongeng. Perhiasan khayalan. Menciptakan artefak langit, memperlihatkan keputusasaanmu, saudari permaisuri. Obsesimu membutakanmu. Jadi ini palsu. Yang mulia, suku utara klaim kemenangan di babak ini. Ingat kata-kataku, selama aku di sini, kau takkan pernah menang. Hari ini ku nunjukkan kekuatan sejati. Bagaimana mungkin ini? General Chase berkolusi dengan suku barbar utara. Keterlaluan. Ini penipuan. Horace Chase, berani-beraninya kau. Yang mulia, ini David Chase. Jadi ini anak berbakat yang kau asuh. Yang mulia, pasti ada kesalahpahaman di sini. Putraku adalah juara bela diri. Di usia begitu muda, dia sudah jadi pejabat peringkat 4. Motif apa yang dia punya untuk membantu suku utara dan mengkhianati kerajaan awanku? Benar, ini ilmu sihir. Ucapan yang tepat, aku ingin tahu. Alasan dia berkhianat. Penjaga, bawa pengkhianat ini dan seret dia pergi. Biarkan 3 kementerian, lakukan interogasi menyeluruh. Ayah, selamatkan aku. Ilmu hitam, ini sihir jahat, ayah. Interogasi dia, buat menyakitkan. Kita hampir bodoh, menyerahkan 10 kota ke suku utara. Sungguh tercela, benar sekali. Hamochi, kau sudah kalah. Jangan-jangan kau mau menyangkal lagi. Hamochi, kau kalah. Kau tak akan menyangkal lagi, Shant, kan? Catatan pertandingan menunjukkan setiap detailnya. Fakta tak bisa disangkal. Aku tak berniat menyangkalnya. Kami orang suku utara menjaga janji. Apa artinya 10 kota? Silakan ambil. Kerajaan Cloud menang. Seperti dugaan dari Putri Jenderal Singh. Hidup sang permaisuri. Bersujudlah pada sang permaisuri. Kenapa engkau masih di sini? Aku ingin menumpang kudamu ke istana. Aha, jadi kau mau nebeng gratis? Kenapa aku harus? Kami akan bayar pakai perak. Sekarang kau mulai paham. Berapa yang kau tawarkan? 10 kati. Tunggu. 100 kati. Setuju. Masuklah, Yang Mulia. Kau yang duluan mendekatiku. Kaulah yang awalnya mendekati aku. Apa yang kau lakukan? Kamu yang mulai duluan, sekarang berlagak cuek. Apa maumu? Apa kau mengejekku? Jangan kau kira aku mau cium kau. Brengsek, pria
pria murahan sepertimu. Uang berapapun tak akan kubuat cium kau. Perhatikan baik, ini sabuk pengaman. Di mobil zaman now, harus pakai ini. Andai tahu kau akan marah karena hal sepele, kukirim kau ke belakang. Bahan ini seperti besi tapi bukan. Ini baja. Kaca ini, kenapa sebening ini? Hei, jangan asal pegang. Ini kaca abad ke-21. Kalau terus dipegang, ku tambah biayanya. Duduk manis. Bagaimana bisa begini? Kaisar Agung, kali ini akan kuturunkan sang permaisuri. Kakek Kaisar, kali ini aku akan turunkan permaisuri. Hah? Mengapa? Permaisuri, dia terobsesi dengan uang. Setiap ucapannya tentang perak dan harta, sungguh serakah akan uang. Berkali-kali, aku merendahkan diri, meminta cetak biru AC darinya. Tak hanya, dia menolak, tapi dia menghina aku. Orang seperti ini sama sekali tak layak menjadi permaisuri negara. Tapi ingat, dia baru membantu kerajaan Cloud kalahkan suku utara. Benar. Dia mengalahkan suku utara, tapi kemudian dia minta komisi. Dia bilang, ini bantuan khusus, akan beri diskon. Tapi, 1 juta tael. 1 juta tael. Jika kami punya uang sebanyak itu, perlu bantuannya? Apa ini? Proposal Grace untuk penjualan AC. Jujur, aku tak sepenuhnya paham. Intinya, alat pendingin ini butuh teknologi canggih. Tak bisa kami produksi, harus beli darinya, lalu jual lagi. Untung. Grace menjelaskan, menahan cetak biru, cegah pejabat korup menyalahgunakan dana. Lewat birokrasi, alhasil sedikit masuk kas negara. Karena itu, dia akan atur sendiri. Sekarang, masih mau turunkan dia. Aku bersikeras turunkan. Mengapa? Karena isu perselingkuhan tak ada bukti nyata. Reputasi Grace Singh tak boleh dicemarkan. Lalu kenapa? Aku akan pertimbangkan lagi. Kau melakukan kesalahan. Siapa sangka permaisuri pintar berbisnis. Aku sungguh mencintaimu, sayangku. Jangan tinggalkan aku. Kali ini, aku akan tangkap basah kau. Grace Singh, beraninya kau. Kau ini gila, setiap hari kau hanya menggonggong. Kali ini, aku sudah menangkap pria itu basah tangan. Kau menangkap apa? Pria yang menodaimu. Jangan bilang kau mengira dia benar pacarku. Lalu apa lagi? Kalau aku ingin dia jadi pacarku. Tapi dia tak tertarik. Kurang ajar. Sudah cukup omong kosong ini. Lihat sendiri. Bahaya. Mundur, jangan takut. Aku akan melindungimu. Palsu. Semua ini palsu. Kartu bank modernku udah limit semua. Kalau kau rusak lagi, aku tak bisa ganti. Aku mohon. Ini adalah batu ingatan. Tunggu. Pria yang mengantarkan kotak P3K itu nyata adanya. Sekarang kau sebut itu, aku sadar kurir tampan itu cukup menarik. Mungkin aku harus ngedate dia? Jangan berani-berani. Mungkin aku harus mengencaninya. Kau tidak akan berani. Kau sedang apa? Ingat baik-baik, Panki, kau milikku. Kularang kau bergaul dengan pria lain. Mulai sekarang. Penjagaku akan mengawasimu siang dan malam. Jangan sekali-kali kau menghubungi pria lain. Kau gila. Kau bahkan tak mencintaiku. Mengapa terobsesi begini? Bagaimana jika ku katakan, aku benar mencintaimu? Dengarkan baik-baik. Jika kau sedang bergairah, cari saja selirmu. Tinggalkan aku sendiri.
Pergi kau, Beastars. Pergi, kau keluar. Tahukah kau mengapa permaisuri menyimpan kebencian padaku? Yang Mulia, permaisuri tidak membenci Anda. Kudengar dayangnya berkata, Yang Mulia menginginkan cinta yang... Apa? Dia ingin... Katakan terus terang. Ikatan monogami yang setia. Aku ini kaisar, mana mungkin itu? Setelah pertandingan besar ini, Grace Sing telah sepenuhnya mengukuhkan posisinya sebagai ratu. Ayah, ku mohon bantuanku. Apa kau sadar betapa gentingnya keadaan kita? Kau masih bergantung pada takhtamu. Seluruh keluarga kita menghadapi bencana yang mengancam. Berani-beraninya kau berkomplot. Dinding punya telinga. Hati-hati bicara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di saat genting ini, kita harus mengambil langkah darurat. Aku adalah kaisar dan kau adalah ratuku. Aku bebas datang dan pergi, kau tak bisa mengusirku. Bukan hanya aku, tapi Henry adalah darah dagingmu, kau tak bisa mengabaikannya juga. Jika ingin memeriksa sesuatu, lakukanlah secara terbuka dan sopan. Jangan sentuh persediaan esku. Theo Levin, kau berpura-pura jadi penguasa dermawan dengan memanfaatkan sumber daya orang lain. Tindakanku hari ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Henry dan aku adalah keluargamu sejati. Harus diakui, Henry dan aku belum memperlakukanmu sebagaimana mestinya, terutama aku. Tapi mulai sekarang aku akan berusaha berubah. Beri aku satu kesempatan, maukah kau mengizinkanku? Bukankah kau selalu ingin menjadi satu-satunya kekasih? Aku bisa bubarkan harem ini. Tapi selir-selir itu dibawa untuk menyeimbangkan faksi politik di istana. Ini kebutuhan politik, butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bagaimana dengan Ruby Chase? Dia selir favoritmu. Termasuk Ruby Chase. Ayo pergi. Theo Levin, kenapa kau begitu kejam? Jangan salahkan aku nanti. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk meminta maaf tulus. Mari lihat rencana apa lagi yang kau buat. Dulu aku muda dan bodoh, tak sengaja menyinggungmu. Kumohon maafmu. Teh ini beracun. Paduka, tak menyangka, kan? Apa yang kau lakukan? Pangeran Hamochi akan membawamu ke suku utara. Kau bersekongkol dengan orang biadab ini. Tidakkah kau takut hukuman kaisar? Dia sudah mengusirku dari istana. Apa yang lebih buruk? Kau menguping pembicaraan kami. Aku mengaku. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak merayunya, dia takkan pernah meninggalkanku. Jangan terlalu sombong. Nantinya, saat tiba di suku utara, kau hanya akan jadi budak rendahan. Sedangkan aku akan jadi putri mahkota. Kalian ke suku utara. Apa Perdana Menteri Chase berkonspirasi dengan suku utara? Benar. Ayah dan saudaraku telah bekerja sama dengan mereka. Lalu kenapa? Begitu sampai di suku utara, kaisar pun tak bisa menyentuh kami. Bahkan, dia akan hancur, kehilangan wanita yang dicintainya, dilanda kesedihan. Paduka sudah dengar semuanya. Kau tidak pingsan.
Aku belajar ilmu obat. Obat biusmu sangat kentara dari baunya. Aku pura-pura pingsan untuk membuatmu mengakui semuanya. Berani kau tipu aku, Jalang? Pengawal, bawa selir Chase ke penjara kerajaan. Paduka, kasihanilah aku. Aku hanya kesal karena kau mengabaikanku. Aku tak pernah mau khianati kerajaan. Paduka, sejak awal hanya Paduka yang kucintai. Jika kau sungguh mencintaiku, mengapa bantu Hamochi culik sang permaisuri? Yang mulia, aku yang menyelamatkanmu. Yang mulia, apakah kau lupa? Berani kau mengaku menyelamatkanku? Horace Chase mengaku segalanya di penjara. Dia mengungkap seluruh kebenaran di area berburu. Bukan kau yang menyelamatkanku, melainkan pelayanmu. Agar dianggap pahlawan, kau bunuh pelayanmu, menyayat lehernya dengan kejam, lalu menusuk dirimu, tapi tak menyangka. Tusukanmu terlalu dalam, hingga merusak rahimku, Ruby Chase. Kau benar-benar hina. Hoi, wanita licik, sungguh licik. Ruby, muncul engkau. Ayah, yang mulia, akhirnya kau datang. Hahaha, tak disangka kami dapat 2 target sekaligus. Datang untuk permaisuri, tapi dapat kaisar juga. David Chase, berani kau khianati negara untuk musuh. Benar, aku pilih pengkhianatan. Mau apa lagi? Ayah, yang mulia, cukup bicara. Bunuh mereka sekarang. Yang mulia, ke sini. Permaisuri, panah akan segera menghujani sini. Jangan sampai kau terluka. Kau kira aku seperti Ruby Chase? Begitu haus akan kekuasaan, bahkan hujan panah sekalipun. Atau langit runtuh, takkan membuatku bergabung. Kau. Lihat, siapa ini? Henry. Ayah, tolong aku. Tolong aku. Selir Chase, kenapa kau pukul aku? Aku hanya memanfaatkanmu sebelumnya untuk mendapat kasih kaisar. Jujur saja, sudah lama aku ingin menamparmu keras-keras. Bodoh kecil, baru sekarang kau sadar siapa yang benar peduli padamu. Permaisuri, kau ikut atau tidak? Aku ikut. Lepaskan Henry dulu. Yang mulia permaisuri, kau anggap aku bodoh. Jika aku bebaskan anak ini, maukah engkau mendekat? Aku juga tak percaya padamu. Bagaimana kalau Henry dan aku maju bersama? Tak ada yang dirugikan. Tidak. Kau membawa terlalu banyak rahasia yang diinginkan suku utara. Kau tak boleh ke suku utara. Haruskah aku melihat Henry mati di depan mataku tanpa bisa berbuat apa-apa? Kukira kaisar benar mencintaimu, tapi sebenarnya dia hanya menginginkan artefak aneh yang kau miliki. Mau tukar sandera sekarang? Lanjutkan. Zoe. Pergi sana. Bodoh menyedihkan. Kalau tidak ku persiapkan matang-matang, maukah aku masuk perangkap ini? Hati-hati. Selama aku ada, takkan ada yang bisa menyakiti permaisuriku. Sedikit pun tidak. Tak ada yang boleh menyakiti permaisuri. Bahkan, sedikit pun. Apa yang mulia baik-baik saja? Grace, cintaku padamu tulus adanya. Berikan aku satu kesempatan terakhir. Kumohon. Nak, di mana ibu permaisurimu? Beliau telah pergi. Yang mulia, saat kau baca surat ini, aku telah tinggalkan istana bersama Kaisar kakek. Walau kau usir selir-selirmu demi aku tetap tak bisa membalas cintamu di mataku. Cinta kekaisaran sebentar saja bagai Wijaya Kusuma.
Aku tak mau pertaruhkan masa mudaku untuk mempertaruhkan cinta yang tak pasti. Karena itu aku memilih mengembara dengan kaisar kakek cari ketenangan di alam. Oh, dan jika ada waktu, akan kubantu bersihkan pejabat korup. Bagaimana jika ku katakan Theo tak pernah sentuh Ruby Chase? Dari awal sampai akhir, kaulah satu-satunya. Masihkah kau pergi? Si bajingan itu tak pernah sentuh si licik itu. Apa bedanya? Aku tetap benci dia. Pegang erat, kita berangkat. Aku tak pantas dapat secercah harapan. Ayahanda Kaisar, apa Ibu Permaisuri tinggalkan kita? Akankah dia menikah lagi? Apa aku jadi yatim? Tak akan kuberi ibumu kesempatan nikah lagi. Tapi dia telah pergi dan takkan kembali. Aku bisa kejar dia. Meninggalkan kerajaan? Anakku, buktikan dirimu layak. Saat kau 12 tahun, akan kuwariskan tahta. Ah? Grace Singh, kan kubuktikan padamu, cinta seorang kaisar bisa bertahan selamanya.